kita memulai untuk mempersiapkan tahun ajaran baru terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, terkait dengan ini Bapak, sama-sama kita kerja, kita nanti juga berguna untuk penilaian lembaga kita. Sehingga terkait dengan ini kami kemarin koordinasi dengan Dinas Pak Eka dari Kabid Pembinaan SMP bahwa acara kita insya Allah akan memperoleh sertifikat 36 jam. Sehingga terkait dengan ini Bapak, saya sudah komunikasi dengan Pak Eka maupun Pak Lambang bahwa hari ini itu sudah mulai kosong. Sehingga nanti peran dari Pak Lambang ke sini nanti tinggal pemantapan kurikulum merdeka plus mengecek produk kita. Apakah produk kita itu ada saran, masukan dan sebagainya. Sehingga 1-2 Juli ini justru terakhir. Kemudian susunan acara ini memang real, kita nanti harus menghasilkan ini KOSP ya, KOSP. Kemudian kaitannya dengan penguatan proyek ini nanti kita juga harus memutuskan bentuk proyeknya apa. Kemudian kalau jadi ini adalah pelatihan yang fokusnya sesuai kebutuhan internal kita. Ya, ini terkait dengan istilah ya. Dulu itu adalah kurikulum prototipe. Kemudian sekarang sudah diberikan kurikulum merdeka gitu. Ini ada sebelum kurikulum merdeka itu ditetapkan, tapi secara esensial sama karena kurikulum merdeka itu hasil dari uji coba ketika prototipe ini. Jadi yang pertama adalah keinginannya kurikulum merdeka itu mengembangkan, tapi nilai proyek ini dalam rangka membentuk karakter. Sehingga nanti mohon skill siswa. Materi esensial itu apa? Materi esensial, materi sing paling penting dan mendasar gitu ya. Berdasarkan bab masing-masing kira-kira yang ketiga fleksibel. Fleksibel itu tadi bukan ngejar materi, tetapi 20-30% jam digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau 20 itu kan 1/5 ya. 1/5 waktu bahkan sampai 1/3 waktu dari jam pembelajaran digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek yang tujuannya untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi K13 sudah dengan meski dengan proyek piye gitu ya. Ya, mesti jalannya aja. Nanti muka-muka paham di akhir. Tapi ini titik tekannya di karakter loh ya. Proyek ini di karakter, bukan di nilai akademik requirement. Di penugasan proyek di suarmati betul kok berdampak ke nilai akademik, bukan itu. Bukan itu. Tujuannya ke karakter. Kalau nilai akademik juga ketulangan, juga tugas. Tapi memang dengan ditanamkan karakter itu juga yang perlu diketahui bahwa terkait dengan pembelajaran berbasis proyek itu mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Jadi nanti itu bukan agama memberi penugasan proyek gitu. Bukan per mapel. Nanti sudah mengintegrasikan berbagai mapel, mengintegrasikan berbagai guru untuk proyek yang sama. Jadi proyek ini ya nanti ya, berapa banyaknya proyek macam-macam nanti. Sehingga guru mapel tidak pusing dengan saya merencanakan proyek ini. Dan nanti kalau semua mapel merencanakan proyek sendiri-sendiri, anak yang pusing.
Dobrondoli kabeh ini. Kalau semua mapel, semua guru memberi fokus perhatian dalam membentuk pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini perlu kita ketahui juga fase nama-nama fase kita itu. Kalau SMP itu namanya fase D. Fase D. Di fase D itu yang diinginkan untuk pokoknya ada 6 ya yang karakter Pancasila nanti dicari. Tapi untuk yang berbasis proyek itu ada 7. Ini sudah ditetapkan oleh kementerian. Ada 7 tema selama di semua perlu waktu. Yang harus dilakukan adalah ada diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem, proyek dan lain-lain. Jadi anak aktif. Rasa kesusu bareng ora rasa kesusu kayak materi, ora rasa kesusu materinya itu kayak ndak tuntas. Tapi ini lebih menekankan ke proses ini. Kalau soal materi nanti ketika dia sudah berproses ke materi yang seharusnya gimana itu kan bisa diberi rangkumannya di akhir itu kayak rangkumannya. Jadi yang penting itu. Sehingga ini Bu Bapak, saya tahu siapa yang mau melihat tentang pola pembelajaran satu sekolah itu ternyata hanya gampang jadi beliau hanya melihat di dalam kelas itu saja model duduknya anak itu langsung bisa menyimpulkan. Kalau anaknya sehadap itu berarti polanya pola lama. Ajak anak dalam prosesnya itu bereksplorasi, tanya jawab macam-macam itu, dipancing dengan pertanyaan. Anak dipuji ketika dia merespon, tidak merespon ya dipuji, bahkan juga diulang lagi gitu ya kalau dia melanjutkan. Kalaupun tidak melanjutkan, materi itu juga kadang tidak dipakai. Lalu materi yang esensial dari bab itu apa gitu. Dan ini bukan cuma ini saja. Dulu saya ketika kuliah diajar oleh Pak Malik Fajar ketika beliau waktu itu sudah mantan menteri waktu itu. Itu ya saya sampaikan ini. Siapa suruh guru menghabiskan kurikulum? Gitu katanya itu. Guru itu yang penting adalah membuat anak itu menjadi suka belajar. Jadi kalau sudah suka belajar, sudah tugas guru itu sudah berhasil. Kalau soal apa yang dipelajari macam-macam bisa apa saja. Sehingga ini memang ya, mereka soal juga kita, untuk kita, jadi terserah kita. Kemudian yang memberi ruang bagi, ya itu yang kita tanamkan di semua mapel itu. Yang berarti kita tidak usah kesusu menyampaikan materi, tapi lebih baik kalau memang pola konvensional paling lebih baik kalau ada buku anak suruh baca halaman ini terus ditanya anak pada paragraf ini intinya apa gitu. Disuruh jawab satu persatu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini sudah tidak relevan di kita barangkali. Dibuat fase itu supaya guru fleksibel di dalam merancang apakah tahun ini rodok dilambatkan sehingga cakupan materinya yang diambil cuma ini misalnya gitu, supaya menanamkan karakternya terbentuk dulu misalnya itu. Nanti di tahun kedua atau ketiga agak dipercepat atau dipadatkan misalnya begitu. Kurikulum prototip menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Jam pelajaran itu ditetapkan per tahun.
semula begitu, tidak per minggu, sehingga bisa jadi per minggu itu beda-beda halnya. Tapi sepertinya mulai ke sini kembali ke per minggu lagi. Jadi matematika berapa jam, tapi sebenarnya semula itu adalah per tahun. Yang penting misalnya IPA setahun itu sekian gitu. Nah, setahun sekian itu apakah dilaksanakan per minggu atau dilaksanakan IPA sok benek eri sesaksi atau IPA pro gitu. Tapi sekarang sepertinya juga kembali ke per minggu karena kaitannya dengan sertifikasi kita. Nah, ini ada istilah ini, capaian pembelajaran alternatif alurnya. Ini kalau misalnya fase A ini. Jembatan ini. Nanti dengan pelajari yang biasakan kemarin. Ada lagi ATP ini, alur tujuan pembelajaran. Kalau dilihat apa ini? Dengan dibanding dulu ATP ini apa ini sebenarnya? KD loh. Nah, KD. Kalau ini tadi apa ya kira-kira ini? SK apa dulu ya kira-kira? Yang kaitannya dengan capaian pembelajaran. Tapi capaian pembelajaran ini sudah di SK-kan tadi yang saya sebut tadi. Sehingga masing-masing mapel mohon yang kemarin saya share di PDF itu capaian pembelajaran itu masing-masing mapel di copy sendiri itu diambil, itu menjadi dasar pijakan jenengan untuk menyusun perangkat pembelajaran kelanjutannya. Hingga kemudian menyusun ini, kalau dulu ini KD. KD siapa yang buat ini? Jenengan yang buat itu. ATP. Nah, ini alternatif 2 ada lagi dan sebagainya. PAUD. Nah, gitu. Ini prolognya sama sebenarnya. Jadi persoalannya di negara kita ini, di tes PISA itu kita itu nomor berapa ini? Nomor 6 dari bawah ini, dari 78 negara. Kaitannya dengan matematika. Ini keadaan kita, tapi saya nggak tahu yang dinilai itu apa acuannya. Kalau kita nggak pernah merasa dilakukan pengukuran terhadap itu. Ini dasarnya ya. Jadi dari penelitian yang dilakukan itu ternyata menggunakan apa namanya, kurikulum prototype ini lebih baik gitu loh. Sedangkan yang sebelumnya tidak maksimal. Ini kesimpulannya. Jadi fokus pada materi esensial, kemudian pembelajarannya juga bisa mendalam, karakter dan sebagainya bisa lebih optimal. Itu logikanya. Terus kaitan dengan kurikulum saat ini, mulai dari pra-pandemi, kurikulum 2013 murni, kemudian ketika pandemi ada istilah-istilah ini. Ternyata di 2021-2022 itu sudah ada yang menerapkan kurikulum prototype. Dari tahun ini sudah ada yang melakukan, sudah diuji cobakan, sehingga pada tahun ini yang kita akan masuk ke tahun 2020. Nah, di tahun ini itu harapannya sebenarnya kita ini didorong untuk sudah masuk ke kurikulum merdeka sebenarnya. Tapi itu nganggo pendaftaran gitu loh. Harapannya
semua satuan pendidikan mau maupun tidak mau itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sehingga keadaannya itu ditambah lagi tahun 2024 berdasarkan akreditasi kita sudah akreditasi lagi 2024, sehingga akan susah ketika kita mulai perubahan kurikulum itu pada tahun depan atau tahun depannya lagi. Ini sudah tadi ya. Ini terkait dengan kesiapan masing-masing yang kita sudah menentukan sikap gitu. Lupa itu. Nah ini. Lupa. Jadi ada 3 sesuai tahapan capaian perkembangan peserta didik. Ya, kalau ada anak yang ternyata memahami bacaan aja masih susah, ya dari situ mulainya, bukan langsung terbang dari situ. Hitung-hitungan aja susah, ya dari situ mulainya misalnya. Nah makanya di kurikulum ini lebih menekankan asesmen diagnostik. Jadi sebelum ngajar itu dicek sesuai dengan kebutuhan jenengan gede mulang menurui kudune bocah ki wis iso apa misalnya. Lah wis iso apa niku coba dicek. Sudahkah dia sudah bisa itu? Kalau belum bisa itu ya berarti berawal dari itu yang harus diberesi. Sekolah diberi wewenang mengembangkan mengelola kurikulum. Nah, sudah tadi sebenarnya. Lebih relevan, interaktif, yang dimaksud apa? Jadi di kegiatan proyek itu. Harapannya apa dengan proyek itu? Secara aktif peserta didik mengeksplorasi isu aktual, misalnya lingkungan, kesehatan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter, kompetensi, profil pelajar Pancasila. Jadi ditekannya ke pembentukan karakter. Perangkat dasar tidak perlu saya sampaikan ya. Artinya dia di informatika adalah sebagai guru pemula, orang background akademik kayak itu ya. Orang apa-apa, ya tidak apa-apa, ada buku panduannya gitu. Kemudian dan tidak menuntut dia berbackground informatika. Maksudnya tidak harus ya. Kemudian yang ketiga itu adalah berbasis proyek. Nah perlu diketahui untuk pembelajaran berbasis proyek tingkat SMP itu dilakukan minimal 3 kali setahun ajaran. Ada 3 proyek dalam 1 tahun untuk SMP. Jadi SMP secara esensial hanya 2 hal ini yang berubah. Ada mapel TIK, kemudian terkait dengan proyek ada 3 kali proyek. Itu enggak harus disangkut dengan BK yang TIK. Ya nanti kita lihat strukturnya ya nanti. Kalau SD perubahannya apa? IPAS ini, IPA IPS jadi 1, IPAS sama ada bahasa Inggris sebagai mapel pilihan. Kemudian proyek maksimal 2 kali ini SD. Kalau SMA apa? Tidak diperlakukan ya, di kelas 10 tidak dilakukan penjurusan. Di kelas 10 belum penjurusan gitu. Berarti penjurusannya di kelas 11, kelas 11 ini kalau lihat ini. Di kelas 11 baru penjurusan. Kayak mapelnya serupa dengan SMP ketika di kelas 10.
11, 12. Nah ini di kelas 11 ketika sudah penjurusan tadi, di kelas 11, 12 ketika sudah penjurusan ini dia mengikuti mapel dari kelompok mapel wajib dan memilih mapel dari kelompok MIPA, IPS, bahasa. Nah, artinya dia memilih kelompok mapel wajib, namun juga ada kesempatan memilih dari masing-masing kelompok itu sesuai minat bakatnya. Jadi nanti ada yang mulai matematika gitu, dia sudah jurusannya MIPA misalnya. Kemudian pada mapel apa lagi itu dia bisa milih. Sehingga pada mapel tersebut ada yang muridnya banyak, ada yang sedikit. Juga ada proyek selama 3 kali. Nah, kalau SMK lebih ini, ada persentase dan lain-lain ya. Ya tahu-tahu kok. Yang penting kalau SMP ini tadi ada mapel informatika sama pembelajaran berbasis proyek. Terus terkait dengan kurikulum ini, strukturnya ada ya intrakurikuler. Intrakurikuler itu ya jam pelajaran itu. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini bentuknya gimana ini kira-kira? Kegiatan khusus ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang maju pada standar kompetensi lulusan. Nah, cara pengelolaan waktu, pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mapel dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Alokasi waktu untuk setiap proyek tidak harus sama. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu lebih panjang daripada proyek yang lain. Jadi ya tergantung ya. Fleksibel intinya proyeknya itu. Apakah itu harus selesai 3 bulan atau hanya sebulan, tergantung pada pertimbangan kita. Kemudian mulok. Satuan pendidikan menambahkan mulok yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Satuan pendidikan dapat menambah muatan mulok itu tadi melalui 3 pilihan. Yang pertama, mengintegrasikan ke dalam mapel lain. Jadi mulok itu bisa dimasukkan ke mapel lain yang sudah ada. Yang kedua, mengintegrasikan ke tema proyek. Muloknya itu bisa diterapkan proyek. Bisa juga ya mapel berdiri sendiri. Saya menduga untuk Pacitan ini mapel berdiri sendiri dari Jawa ini. Kemungkinan ya. Nah, kemudian mapel ini SD, saya lompati aja yang SD. SD saya lompati yang SMP aja. Nah ini kemarin saya tanya ke Pak Eka, Pak ini maksudnya gimana? Ini per minggu kok 2 jam, 2 jam. Tapi di yang lain, slide yang lain kok 3 jam. Nah, beliau menyampaikan, menurut pemahaman saya itu yang itu kan ada untuk proyek, ada untuk KBN. Nah ini mungkin yang untuk tambahan 1 jamnya lagi ini untuk proyek. Tapi saya juga belum menemukan dasar yang baku tentang hal itu. Yang jelas kalau angka-angka ini ya itu berdasarkan SK Menteri yang mengatur tentang apa itu pemulihan belajar itu, struktur kurikulum pemulihan belajar. Artinya dalam kondisi belum normal ini, sehingga untuk agama itu cuma ada jam ini. Nah, jadi ini apa gambarannya dari sekian ini, misalnya dari 72 jam
selama setahun ini itu yang porsi untuk penguatan karakter 36. Kalau di total ya ini 50%. Ini 50%. Banyak sekali. Tapi semua di 36 apa maksudnya? Nah ini jadi apa maksudnya? 36 semua. Berarti porsi penugasan proyek itu semua mapel ya proyeknya itu. Semua mapel proyeknya itu ya 36 ini. Jadi satu. Nah, saya lanjutkan saja. Ini ada yang versi itu nanti. Nah, ini untuk yang. Nah, ini tadi apa ini? Semi. Ini kok judulnya semi dan prakarya ini. Jadi matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, olahraga, matematika, informatika, terus seni dan prakarya. Seni dan prakarya. Oh itu dipecah itu Pak. Yang seni dan prakarya tadi dipecah jadi itu tinggal memilih. Nah, Jumlahnya cuma ini. Jumlahnya cuma. ya sama kan ini. Ada bintangnya dua itu kan. Nah, memilih. Nah iya. Kalau seni apa? Iya. Kalau prakarya apa? Iya. Mulok. Ini Pak, ini Bu, ini pasti ini bahasa Jawa ya maksudnya. Strukturnya begitu ya. SMA nggak penting. SMA nggak penting. Nah, kita lihat dulu. Ini apa? Pengaturan waktu. Masih paham ini. Nah ini insya Allah sudah kita pahami tadi ya terkait dengan informatika. Itu guru yang ngajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Buku guru disiapkan untuk membantu guru pemula. Pemula dalam arti pemula ngajar pelajaran itu. Ya, bukan backgroundnya gitu. Nah kita di fase D ya. Nanti kalau kaitan dengan fase-fase SMP itu fase D. Nah ini ada 6 dimensi belajar Pancasila. Ini memulainya dari mana ini? Pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah ini dari masing-masing dimensi itu ada indikatornya. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu indikatornya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara. Jadi artinya ketika memberi proyek, nanti harapannya item-item ini di beberapa item itu yang ingin bentuk, ya. Berkebinekaan global. Ya nanti bisa dipahami. Dengan wajib memahami ini ketika nanti kita sepakati bentuk proyeknya, maka yang harus menjadi perhatian atas proyek itu adalah indikator-indikator yang mana dari 6 elemen ini.
6 elemen ini bisa ke-6-6-nya bisa ya apa yang bisa dicermati dari proyek yang diberikan. Kegunaan profil pelajar Pancasila adalah pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Jadi ini sesuai dengan tujuan pendidikan ini. Selain itu juga berdasarkan visi pendidikan Indonesia yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini terkait dengan profil pelajar Pancasila itu bagaimana membentuknya. Ada yang melalui intrakurikuler. Jadi di apa namanya? Ketika kita mengajar di kelas itu juga sambil dipoles karakter Pancasilanya. Kemudian ketika proyek ini kalau saya lebih cenderung istilahnya apa nih ya? Ini ke kokurikuler orang ini ya. Kokurikuler, penugasan yang dengan penugasan itu juga berdampak ke intrakurikuler seharusnya. Itu dengan pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Titik tekannya kontekstual dan sesuai dengan lingkungan sekitar, bukan ngawang-ngawang. Kemudian melalui ekstrakurikuler, kemudian melalui budaya sekolah. Nah ini Bapak, ini nanti pasti disurvei itu terkait dengan budaya sekolah misalnya. Apakah kita di sekolah ini sudah menanamkan beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia misalnya gitu. Nanti ada survei bagaimana dulu AKM itu, ada survei lingkungan dan itu. Nah karena ada survei anak yang ditanya, maka ini sekali lagi kemarin saya tegaskan untuk harus tampak, kita punya program itu harus tampak dan dirasakan, diakui oleh anak bahwa kita sudah memiliki budaya itu. Misalnya sholat duha, misalnya itu ya. Itu harus tampak nanti di tahun ajaran baru, bahwa kita mengkondisikan bahwa kita itu harus terasakan oleh anak, sehingga ketika survei tidak bukan tidak tahu anak itu.